Halo? Halo. Ya. Ya. Mungkin lanjut ke acara berikutnya aja, Mas Yasir nih, sesuai dengan rundown. Ya udah. Kan sesuai dengan rundown ya, ada sambutan. Sebenarnya bukan sambutan tapi keynote speaker. Harusnya ini Pak Udi nih. Jadi sambutannya karena beliau pimpinan dari PLI sendiri kan. Kebetulan Yasir sendiri harusnya ada 3 sebenarnya, ada Pak Udi, Pak Kabit, Pak Hilton, sama saya yang dari Ilstanya. Nah, punten sebelumnya sesuai dengan rundown juga yang tadi telah dibicarakan oleh Mbak Mira sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Maaf Pak, maaf banget. Halo. Ya aduh Pak, maaf banget Pak. Ya. Jaringannya Pak. Iya. Yasir sambutan ya nada ya. Yaudah Yasir sambutan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hadana li hadza wa ana kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehat. Sehingga kita masih tetap dapat bertatap muka di tempat masing-masing tempat yang semoga Allah memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya dalam pertemuan meet kita kali ini walaupun secara daring. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar, utusan besar, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Yang terhormat kepada Pak Udi Samanhudi sekaligus Head of International Official Untirta, lalu kepada Pak Kepala Bidang Konsentrasi Hukum Internasional Pak Hilton Tarnama Putra yang hari ini sedang sibuk dalam mengurusi mahasiswa-mahasiswa HI yang saat ini sedang progresif tentunya untuk menyelesaikan studi skripsinya. Lalu kepada teman-teman semua dan khususnya kepada pemateri Pak Yudi dan Pak Afandi, senior Untirta yang saat ini masih istiqomah dalam membimbing adik-adiknya di Untirta ini, khususnya di luar Untirta juga, dan setia untuk memberikan arahan dan penyampaian-penyampaian terkait beasiswa ataupun sharing terkait kuliah di mana di luar negeri. Begitu. Lalu untuk kedepannya harapannya webinar ini menjadi tonggak motivasi utama dan menjadi supporting dalam mengisi energi terhadap mahasiswa khususnya Untirta maupun di luar Untirta juga untuk selalu fokus, selalu memiliki semangat, selalu aktif untuk kedepannya menempuh jenjang karir di Indonesia maupun di luar Indonesia, khususnya di luar negeri. Dan harapannya juga kepada teman-teman untuk terus selalu fokus, selalu memiliki semangat yang kuat untuk menyelesaikan studinya hingga menjadi kader-kader bangsa yang diharapkan dapat memberikan kreativitas dan inovasi untuk perkembangan Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya bukan hanya di Indonesia tetapi di luar Indonesia, karena memang harapannya demikian, ada arahan dari setelah ada tindak lanjut dari setelah webinar ini menjadi amal jariah untuk teman-teman yang saat ini masih semangat menempuh masa studinya
hingga ke luar negeri. Dan harapannya kepada pemateri, minta doanya juga setelah diberikan arahannya untuk agar kader-kader Untirta maupun luar Untirta ini terus berkiprah di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan bagi yang di luar Indonesia kembali lagi ke Indonesia untuk memberikan kontribusi besar dalam perkembangan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yasir sebelumnya. Kepada hadirin, saya mohon maaf sebelumnya tadi terputus karena sinyal. Nah, mari langsung saja kita lanjut kepada acara pokok kita, yaitu webinar Untirta Goes to Overseas Campus, yakni dengan pemateri pertama mengenai bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nah, pemateri pertama kita ini seorang pria dan tampan tentunya dan juga gagah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya langsung saja ya membacakan CV dari pemateri pertama. Yang nama lengkapnya itu Dr. Yudi Juniardi, MPD. Tempat tanggal lahir Rangkas Bitung 5 Juni 1974. Alamat rumah Kota Serang Baru, kawasan Kelapa Gading, Blok S, nomor 15, Cipojok Jaya, Serang, Banten. Alamat email yudi.juniardi@gmail.ac.id. Kemudian riwayat pendidikan S1 Universitas Lampung, pendidikan bahasa Inggris. S2 Universitas Negeri Jakarta, pendidikan bahasa. S3 Universitas Negeri Jakarta, pendidikan bahasa. Kemudian pengalaman penelitian pada tahun 2017, SL Students Critical Reading and their Argumentative Writing. 2017, Analysis Student Strategies in Doing Critical Reading. 2016, An Analysis of Student Parasal Verbs Translation at English Department of Sultan Ageng Tirtayasa University. 2017, Rhetorical Devices in Hillary Clinton Consensus Speech. 2016, Analysis the Effectiveness of Usage Priorities Program on English Language Teachers Teaching Competence. 2018, Analysis Student Strategies and Difficulties in Doing Critical Reading. Langsung saja kita pada pemateri yang pertama untuk Bapak Dr. Yudi Juniardi, MPD. Kami persilahkan. Ya, waktunya berapa menit, Mbak? Untuk waktunya 20 menit, Pak. 15-20 menit. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ketua atau Direktur ya Indonesia Office nih International Officer ya, layanan Pak Udi. Di bawah Pak Udi luar biasa nih, maju nih ya. Pak Udi. Kemudian juga dengan adinda saya nih, Apandi nih ya. Sampai jumpa lagi ya, Apandi. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya untuk sharing ya, buat berbagi dengan adik-adik ya, dengan mahasiswa sekalian, mungkin dengan kawan-kawan. Karena pengalaman saya, beberapa teman-teman yang saya ajak ngobrol gitu, pada berangkat semua itu ya. Dan mudah-mudahan ini yang ada di sini pada berangkat juga ya, bukan ngusir ya, berangkat ke luar negeri ya. Amin, Pak Udi, amin, saya amin. sarankan suruh ke luar negeri, berangkat keluar. Ada mahasiswa saya si Asep Budianto mau ke Australia, saya omongin berangkat juga dia keluar ya. Kemudian kawan-kawan yang lain juga. Tentunya bukan karena saya, tapi memang karena mereka memiliki motivasi ya, motivasi untuk sekolah ke luar ya. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja karena seumuran ya. Teman-teman semuanya, belajar di luar negeri itu bukan gambling ya, bukan hal yang tidak mungkin dan sangat mungkin sekali ya.
Halo? Halo ya Pak Yudi. Oke, sorry. Iya, Bapak. Ya. Yang pertama adalah memang ada niat dari kita untuk belajar di luar ya. Kalau seperti saya belajar di luar itu yang penting nggak usah bayar. Yang penting dapat beasiswa. Kalau belajar keluar tetap bayar ya, kalau bisa itu nomor 2 lah. Tapi yang pertama-tama adalah kita dapat beasiswa ya. Nah, di zaman saya dulu tahun 2005 saya berangkat ya. Belajar keluar mungkin masih jarang itu. Untirta baru ada 2001 ya yang negeri ya. 2004 belajar dan tawaran keluar juga memang waktu itu masih belum sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang ada beasiswa untuk dosen belajar keluar tuh yang calon-calon dosen ya LPDP dan sebagainya kalau didapat tuh ya. Kemudian juga ada dari program-program yang lainnya ada pertukaran pelajar ya dan sebagainya. Nah, sebagai gambaran mungkin saya ingin share slide ya, dengan kawan-kawan ini saya sempatkan untuk membuat. Oh, nggak bisa ini ya, disable ya. Bisa nggak saya share screen? Hostnya siapa nih? Ya Pak. Saya bisa share screen nggak? Mungkin dari Yulsta bisa Harusnya dibantu bisa. untuk menjadikan Pak Yudi sebagai co-host. Hostnya ada di Veronica itu. Iya, dikirimkan saya ke saya. Oke, Ke saya. Sudah saya jadikan co-host, Pak. Ya, sudah, ya, bisa. Kelihatan ya? Tapi mau caranya buat ya. Masih proses. Saya akan berbicara tentang RLC ya. Kelihatan Ya, nggak? Pak. Ya, oke. Nah, kenapa saya pergi ke Singapura? Karena waktu itu saya niatnya pengen ke Asia aja, nggak usah keluar ya. Karena masih pengantin baru Pak Udi ya, jadi nggak mau jauh-jauh dari keluarga ya. Dan yang cepat-cepat saja. Saya mengambil diploma in applied linguistics. Ini setara dengan S2 ya. Setara dengan Yang aku dapat sertifikat itu apa? kemudian Seminar. saya dapat beasiswa ini dari pusat Kan bahasa seminarnya di ini. Aduh, pusat bahasa Jakarta. buat tugas akhir Itu waktu seminarnya. itu ada beberapa kawan kami 6 orang juga yang bahasa Apa Inggris sertifikatnya? dan juga dengan Indonesia yang lainnya, dosen Indonesia yang lainnya. Alhamdulillah saya mendapatkan karena waktu itu hanya satu Ya, orang pas tugas akhir kan ditanyain yang diberikan 10 kesempatan sertifikat. pada Untirta ya saya ya. Nah, saya lupa juga tadi di biodata saya. Kalau ditulis biasanya saya nulisnya begini, Dr. Yudinadi SPD MPD Diploma Applied Linguistik ya. Cuma saya nggak pakai lagi sejak ada mahasiswa yang bilang saya aplikasi lingkungan ya, jadi nggak pakai saya lagi takut salah mengucapkannya. Jadi kalau setiap saya pakai itu pasti diploma apply aplikasi lingkungan katanya salah. Oke, well, nah kalau kawan-kawan mau yang terbaru sekarang beasiswa di RLC bisa dilihat di slide ini ya. Oke, sekolahnya enak di hotel ya, karena sekolahnya punya hotel gitu. Kemudian kita tinggalnya di hotel ya. Kemudian ruangan-ruangannya itu ada 3 ruangan yang dijadikan kampus ya, karena dia sebagai pusat untuk pelayanan bahasa untuk di Asia Tenggara ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat kalau buka yang tadi itu ada beberapa beasiswa RLC ya. Ini ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu ya. Saya ambil yang apply linguistic yang 2 semester, tapi di blok dalam 6 bulan ya, 6 bulan.
Kalau sekarang ya seperti ini kalau sekarang blended postgraduate diploma in applied linguistics dulu Juli sampai November akhir ya berangkatnya. Nah, syarat mendapatkan beasiswa tentunya punya niat ya. Kemudian ya kalau punya niat ngambil formulir ya, ngisi formulir. Waktu saya persyaratannya relatif katakanlah bukan mudah ya. 1% usaha, 99% di atas yang menentukan ya. Karena tidak ada tes apa namanya Pak Udi, tes kemampuan. Hanya formulir dan ditambah TOEFL itu saja. Jadi adik-adik sekalian nih ya, kawan-kawan kalau mau berangkat ke sana itu harus menguatkan dulu bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Inggris yang bagus belum tentu anak bahasa Inggris ya. Anak fakultas hukum juga bisa, fisik juga bisa, karena itu kan belajar bahasa, bukan belajar ilmu ya. Kemudian setelah saya lamar itu masukkan lamaran, kemudian muncullah, kemudian saya harus membuat paspor ya. Paspor mereka minta data saya aja karena paspor yang diberi kepada kita adalah paspor dinas. Saya nggak tahu kalau Pak Apandi kasih paspor dinas nggak. Kalau saya paspor dinas, artinya nggak boleh kemana-mana, hanya untuk belajar saja. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu mungkin nunggu 1 bulan. Setelah selesai, bulan Juni, bulan Juli saya berangkat. Kemudian mulai belajar di RILC. Ya. Nah, ya selain TOEFL, isi form kita suruh minta proposal ya. Proposal apa yang akan dikembangkan oleh kita setelah lulus dari program ini gitu. Makanya saya waktu itu punya, kalau saya keluar negeri kemudian punya ilmu, saya akan aktif di dunia ilmiah, akademik dan sebagainya dan berbagi ya. Nah, mungkin ini salah satunya saya berbagi dengan kawan-kawan yang mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ya isi tentang identitas diri ya. Kemudian di sana nanti kalau sudah oke dikasih paspor ya. Kemudian dikasih student visa. Jadi waktu datang ke Singapura itu saya isinya 6 bulan, katanya nggak boleh 6 bulan, cuma 2 minggu aja ya. Karena nanti student visanya keluar kalau sudah ada di sana. Ya maklum lah kan baru berangkat ke sana ya. Jadi belum tahu bagaimana aturan mainnya. Oke. Nah, di sana ngapain? Ya, di sana pertama masuk dites bahasanya. Dites lagi bener nggak nih TOEFL-nya sekian seperti yang dia munculkan gitu. Kemudian belajar selama 2 semester di sana dan post test ya. Nah, kemudian ini dapat beasiswa 600 Singapura dolar ya. Kalau sekarang mungkin kurang lebih 9 juta ya. Dulu gaji PNS kurang dari 1 juta Pak Udi ya. Jadi dulu kurang lebih 600 dolar kali 6.000, 3.600. Lumayan lah, berarti 3 kali gaji di Indonesia ya. Tapi biaya hidup juga 2 kali di kita di sana. Jadi sama aja sebetulnya. Sama aja. Kemudian tinggal di apartemen ya, RILC. Apartemennya bukan apartemen yang super deluxe ya, bukan ya, yang besar bukan. Tapi yang khusus mahasiswa, Pak Udi senyum ya. Kalau khusus mahasiswa itu asal ada meja, kemudian ada tempat tidur dan untuk belajar gitu. Oke. Kemudian dikasih tiket 2 buat pulang pergi. Oke. Ya ini RILC mereka mengeluarkan buku dan sebagainya, perpustakaan, pokoknya menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris di sana ya. Ini sebagai bukti bahwa saya pernah ada tuh ya, ini masih imut-imut ya, 15 tahun yang lalu ya, Pak Udi. Ya, kalau sekarang berbeda ya, jadi before and after ya, after 15 years. Saya di sana dari Kamboja ya, dari dari Laos ya, kemudian dari Malaysia, dari Singapura. Nah,
Ini dipoto pada saat saya telah lulus. Nah, ini kalau yang ahli bahasa atau belajar bahasa ini Pak Willy Renandia ya. Ini Ibu Gloria Pujo Sudarmo. Ini Kane ya. Saya masih hafal ini Lim Beng Sun ya. Yang lainnya ini kawan-kawan yang dari Asia Tenggara ya. Ini dari Thailand ya. Oke, ini dari Singapura, ini dari Laos, ini dari Filipinos ya. Ini dari Vietnam, ini dari China. Kalau yang Cina ini bayar sendiri, tapi ikut program dengan kita ya. Ini bayar sendiri orang India yang kuliah di sana ya. Oke, di sana sangat humble ya mereka, makanya kita karena 6 bulan di sana, makanya hafal dengan front office, dengan yang bagian di hotel ya. Bahkan kalau di sana ada yang orang Muslim, kita orang Muslim, mereka sangat senang ya. Kalau yang kebetulan yang bagian office-nya itu orang Muslim, kita diajak buka puasa, diajak sholat bareng, ya kadang-kadang diberi pembukaan gitu. Oke, well. Nah, ini kalau udah dapat $600 pada belanja nih ya. Ya, oke. Ya, namanya mahasiswa belajarnya nggak banyak-banyak ya, untuk 1 minggu aja ya. Oke, ini dari tampak belakang ya. Nah, ini dengan perpustakaannya Pak Hashim. Kemarin tahun 2014 saya coba ke Singapura lagi, dia sangat welcome ya. Ini rambutnya sangat panjang ya, karena potongnya $12, 12 kali 5.000, 75.000, potong rambut lebih dari 75.000 ya waktu itu. Jadi tanggung mau pulang ya. Oke. Nah, ini sertifikat saya ya, diploma AWLC ya. Oke. And not too bad ya. CAP-nya 4,17. Ini bukan ini ya, Pak Udi. Bukan bukan untuk menyombongkan diri, tapi dan menimba ilmu di sana. Yang paling penting lagi keluar negeri gratis gitu ya. Nah, oke, mudah-mudahan adik-adik di sini, kawan-kawan di sini yang masih S2 kayak Apan tuh S3-nya ke luar negeri lagi, Pan. Banyak tuh, Pan ya. Kalau bisa jangan Asia, ke luar negerinya yang lain. Saya coba postgraduate mungkin nanti sama Pak Udi bareng ya, Pak Udi ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih, itu saja karena 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu pengalaman beasiswa di luar negeri dan tips and trick untuk mendapatkan beasiswa. Pemateri kedua kita juga seorang pria dan dia juga tidak kalah tampannya. Tak kenal maka tak sayang, maka saya langsung saja bacakan CV-nya. Nama Afandi Sitamala, alamat rumah Perumahan Sepang Monshan Residence Blok G4 nomor 17 Jalan Jagarayu Serang RT 3 RW 11, nomor telepon 0852 6985 8605, email asitamala@untirta.ac.id, riwayat pendidikan Master of Law di International and Comparative Law Mortis College of Law The Ohio State University 2016 sampai 2017, Bachelor of Law di Science of Law International Law Universitas of Lampung Indonesia 2008 hingga 2012, Sertifikat International Law in Action University Leiden 2016 hingga 2016, kemudian Sertifikat AECP Arizona State University US, lalu Achievement Awards and Scholarship, International Student Ambassador, LPDP Wardi, Global Youth Forum Country Observer, IELSP COEX IIEF, kemudian pengalaman organisasi, Member of Indonesia Society of International Law Lecturer, Mata Garuda LPDP, Persatuan Pelajar Indonesia Amerika Serikat, course mentor, volunteer and observer di Global Youth Forum, United Nations Population and Funds UNFPA, kemudian Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional.
Mari kita langsung saja sambut kepada Bapak Afandi Sitamala. Untuk Bapak Afandi Sitamala, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Sebentar saya izin share screen. Oke, sudah terlihat mungkin. Oke, mohon izin Pak Yudi, Pak Udi, dan teman-teman di PLI sama teman-teman di ILSA. Perkenalkan, saya Afandi Sitamala. Biasa dipanggil Afandi, baru tahun kedua jalan di Untirta. Saya join BLU 2018, terdampar di Banten begitu. Coba mencari hidup di Banten. Akhirnya alhamdulillah per 2019 CPNS. Ini lagi nunggu lasar akhir, Pak. Di sini ketika teman-teman ILSTA dan PLI hubungin saya untuk sharing, udah lama banget nggak sharing tentang beasiswa begitu. Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi sebelum lari ke sharing kita hari ini dengan tema Untirta Goes to Overseas Campus, Scholarship and Exchange Experience, 2 minggu yang lalu saya pertama kali ketemu Pak Yudi begitu. Pak Yudi itu sambil ngisi tentang gugus penjaminan mutu, sambil nyeletuk di Untirta tuh bahasa Inggris nggak wajib lagi. Nggak jadi mata kuliah wajib begitu Pak ya, bukan MKU gitu ya, dan itu aneh. Saya langsung ngobrol Pak gitu, dan itu aneh gitu. Sebagai gambaran begitu, ketika visi dan misi kampus kita Green University, saya rasa kalau saya yang dihukum bahasa Inggrisnya 2 kali Pak Yudi. Bahasa Inggris general dari teman-teman FKIP, dan kita ada legal English di Fakultas Hukum, yang mana lebih komplikated lagi. Di sana kita pakai US, pakai UK, dan terminologi hukum lainnya. Itu lebih dalam lagi begitu. Tapi ya sudahlah, biar kita sambil jalan begitu. Mohon izin gitu untuk sedikit bragging gitu, mungkin sedikit sombong Pak. Stok foto saya banyak begitu. Sebelum ada Instagram dan sosial media lainnya, saya hobi fotografi dan suka archive foto begitu. Di sini di 2011 begitu, saya coba ikutan programnya US Embassy Jakarta ketika itu, dari Embassy Jakarta. Ini dari IAIF Pak, IAIF yang manage. Jadi programnya ILSP 4 bulan, 3 bulan kalau nggak salah, exchange student di Amerika Serikat. Mereka yang menentukan universitinya, semuanya allowance segala mereka tanggung, kita tidak mengeluarkan apapun begitu. Itu di programnya ada di tahun tinggi gitu, aplikannya di 2010 ke 2012. Tiap tahun mereka bisa memberangkatkan hampir 100 orang. Satu batch itu 20 orang, 1 tahun itu bisa 5 kali berangkat. Itu di bawah IAIF. Di akhir tahun 2012 saya sempat join UN, jadi volunteer and observer acaranya United Nations. Ketika 2012, kalau teman-teman sekarang sering dengar SDGs, Sustainable Development Goals, di 2015 kita ada MDGs namanya, Millennium Development Goals, dan sebenarnya jembatan dari SDGs itu adalah MDGs. Dan MDGs itu kita bentuk di 2012 di acara Global Youth Forum di Bali ketika itu, promote-nya UNFPA. Dan kebetulan jadi beberapa perwakilan Indonesia yang masukkan beberapa goals yang sampai sekarang itu jadi SDGs. Itu di 2012, sedikit skip LPDP begitu. Kebetulan juga dapat LPDP begitu. Jadi izin Pak Yudi, ini saya mahasiswa paket lengkap begitu. Jadi udah nyobain exchange, UN, sama coba kerja di corporate, terakhir baru nyobain LPDP gitu. Itu sedikit sharing begitu yang saya kerjakan di 2012 ke 2016. Tapi itu cuman gambaran begitu. Tapi gimana sampai sana begitu? Itu pertanyaan yang gimana sih mau ke sana begitu? Itu yang agak sulit begitu. Saya punya rumus yang selalu saya pakai Pak, dan rekan-rekan semua begitu. Pertama, sebelum teman-teman mau punya foto macam ini begitu, dapat dana banyak dari embassy, dari pemerintah, disekolahkan bla bla bla, ya pertama kali itu
teman-teman tuh harus berkaca. Starting point-nya di mana? Posisi teman-teman tuh di mana? Dalam artian, sebelum apply ke semua requirement scholarship, exchange, ataupun sponsorship, teman-teman harus tahu posisinya di mana. Yang pertama kali saya ingat adalah kemampuan bahasa Inggris. Tadi Pak Yudi nyeletuk, bahasa Inggris bukan cuma punya orang FK bahasa Inggris, itu benar sekali begitu. Saya S1, rekan-rekannya teman-teman FK, tapi ya saya dari hukum begitu, tapi enjoy aja begitu. Dan it's a must, udah kayak iya banget. Ya. Di sini kalau saya bagi di kemampuan bahasa Inggris, know your current starting point. Kalau teman-teman main ke pusat bahasa Untirta, saya sempat main begitu ngobrol dengan teman-teman pusat bahasa. Teman-teman pusat bahasa itu menyediakan English Proficiency Test, yang mana untuk institusional, bukan ITP, tapi di situ bisa teman-teman pakai untuk tahu level teman-teman di mana. Itu dulu. Oh, saya dapat segini, saya dapat segini. Kalau kira-kira target teman-teman sudah mencukupi, cobain ITP. ITP Institutional Testing Programnya punyanya IIF by IIE Jakarta. Di situ lumayan gitu, cost-nya sekitar 700.000, mungkin sekarang 600.000, tapi bisa online, sekarang bisa online. Dan kalau saya nggak salah, per bulan lalu Kemendikbud itu punya kerjasama langsung dengan IIF, jadi lebih dipermudah begitu. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris, untuk apply program tadi, nanti saya sharing programnya apa aja, itu setidaknya teman-teman bisa setup bar di angka 500 untuk TOEFL ITP. Kalau sekiranya teman-teman sudah bisa dapat poin skor 500 begitu, ya ini memungkinkan. Foto-foto ini memungkinkan. Exchange, ikutan UN, ikutan magang di Kemlu atau di tempat-tempat lain begitu. Di angka 500 itu sudah memungkinkan. Itu dulu. Untuk language skill. Kedua, time management. Di awal saya sempat ngobrol dengan teman-teman Ilsa, audiens kita hari ini siapa? Apakah kebanyakan mahasiswa, dosen? Kalau ke mahasiswa itu dibagi lagi, mahasiswa semester berapa? Semester 5 kah? Semester 7 kah? Kalau di saya begitu, saya itu selalu godain mahasiswa di semester 5. Semester 5 itu gerbang. Istilahnya gerbang di mana teman-teman bisa daftar apa aja begitu, pertukaran, magang, bla 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 bla. Jadi jangan di kampus aja. Sekarang tuh kalau nggak salah di kampus Merdeka, mungkin teman Pak Yudi lebih dalam di sana. Nah di sini diprioritaskan dan difasilitasi oleh Kemendikbud untuk ikutan event-event macam ini. Di zaman saya ketika itu, ketika kamu ikutan exchange, ketika kamu dapat invitation dari UN, itu berarti kamu meninggalkan kampus. Walaupun sebenarnya kamu ngemban nama baik kampus, tapi ya sudah, kamu meninggalkan mata kuliah, meninggalkan skripsi mungkin segala. Jadi time management di situ harus benar-benar teman-teman pilih. Itu untuk time management begitu. Di poin ketiga, saya ada beberapa highlight. Di sini ada additional skill set, nggak bohong begitu. Di up. Halo, sorry terputus. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Oke, kalau nggak salah di additional skill set poin ketiga, di situ coba selalu open minded dalam baca masalah. Jangan close minded, open minded, lihat dari segala perspektif. Kalau dari orang hukum ya lihat secara perspektif hukumnya bla bla bla, tapi secara openly. Di situ juga aware of current issues. Teman-teman tuh nggak boleh nutup mata dengan isu-isu yang terjadi sekarang. Spesifik isu untuk daerah kita, misalkan di Banten, apa ya? Di Banten kira-kira. Apakah beberapa daerah Banten masih masuk daerah 3T misalkan, padahal Banten itu Jawa gitu. Orang-orang Banten nggak mau disebut Jawa begitu. Di situ ada global concept,
Di situ global itu singkatan. Jadi kita rekan-rekan gitu, teman-teman saya nyebut global. Ini singkatan dari global but act locally, think globally but act locally. Berpikir secara universal, global, tapi actionnya di tingkatan lokal, di tingkatan teman-teman di mana berada sekarang. Networking untuk additional skill set. Di sini seberapa dekat sih teman-teman dekat dengan profesor, dekat dengan dosen untuk nulis letter of recommendation di sini. Atau teman-teman ngumpulin mahasiswa-mahasiswa yang ada bikin satu grup tertentu, oh ayo kita proofread a motivation letter. Kita baca bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng, cari dosen yang bisa nulis letter of recommendation buat kita yang ada rencana untuk apply beasiswa. Itu bisa bikin grup sendiri. Begitu. Itu untuk poin ketiga language skills. Dan terakhir di sini ada target. Tahu targetnya, tahu programnya, yang mana yang teman-teman mau apply. Pilih secara spesifik, ada yang dari embassy, banyak banget. US Embassy itu tiap tahun menggelontorkan jutaan dolar untuk program exchange, untuk program sandwich, short course. EU juga, Uni Eropa, Australia juga begitu. Kalau di Uni Eropa itu ada Orange Tulips. Kalau teman-teman suka Mood Court atau Model of United Nations, bisa juga dapat sponsor dari sana. Dan terakhir itu ada training dan volunteering. Training di sini bisa dari instansi-instansi resmi, dan volunteering di sini lebih banyak lagi, NGO ataupun yang lainnya. Dan skill untuk volunteering ini lumayan penting. Ini bisa jadi jembatan teman-teman untuk exchange, untuk join yang lain. Itu untuk cerminan posisi di mana teman-teman sekarang ini berada sih. Your starting point itu di mana. Oh juga sedikit promo begitu. Kalau teman-teman mau baca lebih detail, saya ada spesifik blog post tentang ini begitu. Ada linknya di bawah, nanti saya share PPT-nya begitu mungkin. Nah, current available programs ini hanya beberapa aja yang saya tampilkan. Di sini ketika zaman saya itu ada ILSP dari IAF, tapi sekarang yang paling banyak itu dulu namanya berganti-ganti jadi Susi, sekarang namanya jadi Wisely. Wisely itu ada beberapa sub juga. Ada untuk academic fellow, ada professional fellow, seat for future grants, dan regional workshop. Di sini yang teman-teman targetin adalah academic fellow ataupun professional fellow. Ini setahun bukaannya bisa 4 kali. Dikirim untuk ke Amerika dalam 1 atau 2 bulan. Fully granted, dikasih semua. Teman-teman modal ide aja dari awal daftar bla 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 bla. Programnya IAF ada juga, bisa dicek di website mereka begitu. Beberapa dari Aminef, Fulbright Indonesia, ada kalau teman-teman di FUTA ada FLTA, Hubbard H. Humphrey juga ada programnya. Terus juga ada CCIP, terkenal sekali, hampir 10 tahun ada Community College Intuitive Program. Itu bridging, diploma kayak Pak Yudi tadi, tapi dibiayai oleh US Embassy yang diberangkatkan ke negara-negara bagian di Amerika Serikat. Itu ada juga Global Undergraduate Exchange Program, dan terakhir itu ada Fulbright US ASEAN Visiting Scholars, tapi lebih ke untuk dosen dan peneliti. Itu untuk yang teman-teman exchange ataupun program-program short course, sandwich, lain-lain. LPDP S2, saya nggak bisa banyak komentar begitu, karena sebenarnya ini deserve another webinar. Tapi secara garisan besar di tahun ini mereka cuma buka 2 program, yaitu PTUD dan beasiswa pendidikan LPDP. PTUD di sini adalah perguruan tinggi utama dunia. PT targetednya itu sedikit dan tinggi banget requirement-nya. Dan yang kedua itu beasiswa pendidik lebih ke untuk dosen. Tapi mungkin nanti secara spesifik kita bahas atau personal chat ke saya. Tapi saya mau menekankan bahwa program lain tuh banyak, nggak harus langsung bridging ke master begitu. Jadi selama teman-teman masih sekarang semester 4, semester 5, cobain dulu deh yang exchange, volunteering, yang lain-lain. Baru mikirin mau S2, S3-nya. Itu mungkin sedikit sharing dari saya, ada sedikit quote yang saya selalu pegang begitu.
Jadi sebenarnya nggak ada mimpi yang terlalu tinggi gitu. Jadi ada salah satu teman tuh yang bilang sky is the limit, yang mana diartikan secara generalnya ya berarti nggak ada batas. Mimpi itu nggak ada batas. Mungkin itu sedikit share dari saya, Mbak Moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Afandi sebagai pemateri kedua. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu mungkin ya. Yang mau bertanya silahkan sebutkan nama, asal universitas, jurusan, dan bidang konsentrasi. Ya, untuk yang mau bertanya. Pak, saya mau izin bertanya. Ya, silahkan. Nama saya Rini Dwiantari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin bertanya kepada Pak Afandi. Sebelumnya terima kasih atas informasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagian besar atau mungkin hampir semua scholarship itu kan pasti meminta kita untuk membuat motivation letter. Nah, itu kan merupakan faktor utama ya, salah satu faktor utama kita diterima atau tidak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara membuat motivation letter yang efektif sehingga memiliki posibilitas untuk diterima yang tinggi gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Afandi. Baik, Bapak Pak Afandi, ini Bapak mau langsung nanya atau dikumpulkan saja Pak pertanyaannya? Boleh dikompil dulu Mbak, dikumpulkan dulu. Mungkin di sesi pertama 3 atau bagaimana, silakan. Baik, ada yang mau bertanya lagi untuk hadirin? Siapa? Bisa bertanya kepada Pak Afandi dan Pak Yudi ya. Oke, mungkin untuk memeriahkan acara nih, boleh nih Pak Afandi maupun Pak Yudi memberikan kuis nih buat rekan tumbler. Kalau beruntung tumbler yang untuk vakumnya, kalau enggak ya berarti yang biasa. Oke, silahkan. Pak Yudi dulu nih memberikan kuis, silahkan Pak Yudi. Nanti bagi yang bisa menjawab, bisa chat namanya siapa, nomor teleponnya siapa, biar dari panitia akan menghubungi rekan-rekan. Silakan Pak Yudi, ada pertanyaan? Monggo. Ya, pertanyaannya gampang aja. Ya, berapa besar beasiswa yang saya peroleh per bulan dan berapa? Oke, langsung di chat. Iya. Berapa besar beasiswa per bulan? Oke, di chat langsung. Silahkan. Ya, nggak ingat kebangetan. Saya nggak ingat Pak Yudi. Ya, yang silakan 3 juta sekian bisa itu Pak. Jawabannya, jadi siapa cepat dan memang tepat, itulah pemenangnya. Ummu Salamah 600 sing. Benarkah Pak Yudi? Betul. Yeay! The winner is Ummu Salamah. Yeay! Nanti akan bisa memberikan nomornya Mbak. Luar negeri. Oke, terima kasih Pak Yudi. Sekarang Pak Afandi silakan memberikan pertanyaan. Pertanyaan kuis. Oh, kuis, Bu. Iya saya dong. punya pertanyaan. Oke, pertanyaannya siapa nama belakang saya? Oke, siapa cepat dia dapat? Si Malakama. Si Tamala. Rian Prianggi, benarkah? Oh ya, benar. Oke, jadi pemenang untuk periode pertama ini adalah Mbak Ummu Salamah dan Rian Prianggi. Ya. Kapan? Orang ada di itu di namanya di bawah. Iya. Nanti silakan yang menang bisa menghubungi saya di nomor yang saya chat di sini ya untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, silakan lanjut untuk pertanyaannya mungkin dari peserta langsung ke pembicara Pak Yudi dan Pak Afandi. Baik. Ya, selamat kepada para peserta yang mendapatkan hadiah. Nanti langsung chat aja ya ke Pusat Tayang Internasional yang nomornya sudah ada tertera. Ini ada pertanyaan lagi
Dari Dina Rahmawati. Hal yang paling berkesan atau lucu atau menarik yang dialami selama mengenyam pendidikan di luar negeri itu apa sih, Pak? Nah, ini pertanyaannya kayaknya seru deh. Ya. Yang paling Silakan berkesan. untuk Pak Afandi atau Pak Yudi. Siapa dulu, Pan? Halo. Silakan Pak Yudi. Iya, silakan Ya, untuk Pak kedua Pan, pemateri. Yang paling berkesan, kayaknya semuanya berkesan deh ya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika kita pergi keluar, kita bisa punya apa ya, new insight ya, tentang perkuliahan, tentang pendidikan, tentang pembelajaran, tentang kemanusiaan dan yang lain-lain. Jadi kalau di Singapura itu saya melihat, bukan saya membandingkan ya, kayaknya mereka apa namanya, cara pembelajaran dengan kita di sana relatif dosen-dosennya tidak ditakuti gitu ya, malah kayak teman. Kadang-kadang disuruh mampir dikasih kopi, yang bikin kopi bukan mahasiswa ya, dosennya ya, silakan duduk minum, mau ngapain ya, saya baru pulang dari luar negeri nih habis presentasi, ini oleh-oleh buat kamu katanya. Nah, kemudian kalau habis UTS habis UAS langsung diajak jalan-jalan itu ya, yuk kita pergi kemana, ada namanya party ya, di apa di bawah nelayan itu ya, itu ada nasi padang itu di situ ya, karena banyak orang Asia diajak ke situ ya, saya yang bayarin, Jack Richard ya yang bayarin tuh. Kemudian juga orang di sana ya efisiensi gitu ya, jadi kalau nggak penting nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ini banget ribet ya, pokoknya yang penting-penting aja. Dan susah minta nomor handphone orang di sana itu. Kalau dikatakan dikasih, mau nomor handphone nggak ya? Di sana sulit, bahkan sampai beberapa kali saya nelpon ya, Bu, tolong minta handphonenya buat komunikasi. Mohon maaf, kata dia ya. Saya tidak memberikan ke sembarang orang, kan agak gimana gitu ya. Padahal buat pendidikan gitu, tapi dia nggak mau. Kalau kita kan ditanya nomor handphone langsung dikasih ya, itulah kebaikan orang kita. Di sana nggak. Dia punya handphone juga macam-macam buat bisnis dan buat yang ini ya, yang untuk keluarga gitu ya. Oke, ya jadi manfaatnya saya banyak sekali apa namanya mendapatkan pengetahuan dan budaya di sana. Kalau di Singapura belajarnya enak Pak Pandi, banyak liburnya. Hari raya orang Buddha, hari raya orang Hindu, hari raya orang Cina, hari raya orang India ya. Kata saya kapan ini kuliahnya ya, makan melulu ya, tapi lah dinikmati aja lah ya. Nah kalau di kita juga sama ya, tapi kayaknya lebih banyak di Singapura deh liburnya. Dan kalau ada acara perayaan pasti makan-makan. Itu yang paling berkesan Bu siapa Bu Dina ya. Oke, mungkin giliran saya gitu. Masih sama pertanyaan Bu Dina dulu. Yang berkesan, lucu, menarik. Tadi Pak Yudi sempat ngobrolin fotonya gitu yang rambutnya gondrong begitu. Jadi kalau di saya sedikit pengalaman begitu, karena ke luar negeri itu selalu sometimes ada gitu family Indonesianya ketemu begitu. Kita kalau potong rambut tuh walaupun udah gondrong Pak Yudi, jadi kita minggu ini atau bulan ini yang giliran nyukurin tuh dia begitu, ke rumah dia, jadi dia yang nyukurin begitu. Kita tinggal bawa makanan misalkan, kita bawa Indomie, kita bawa apa, kita ke apartemennya, kita potong rambut tuh ganti-gantian. Jadi untuk saving karena barber itu cost-nya tinggi banget kalau di US, bisa dari 80 ke 500 tergantung tempat begitu. Jadi kita sayang banget tuh kan apa namanya living allowance kita pakai cuman buat gaya-gayaan rambut begitu. Ya jadi bulan depan kalau potong rambut ke rumah anak FKIP atau yang lagi ngambil matematika begitu di sana. Jadi kita tinggal bawa makanan, kita potong rambut rame-rame. Apapun hasilnya kita terima. Jadi apapun hasilnya kita harus terima begitu. Itu sedikit pengalaman gitu ketika waktu masih bujang di sana gitu. Di sini ada pertanyaan. Iya Pak. Apaan? Belum cerita sama kawan-kawan. Berapa kau dapat itu sebulan? Cukup Pak, cukup. Cukup. Dapatnya cukup lah.
Di sini Mbak Rini nanya motivation letter. Saran saya yang efektif itu adalah kamu tahu dulu program yang kamu apply apa, dan mereka itu secara sukarela ngasih tahu yang mau kami terima itu ini loh profilnya. Jadi sebenarnya nggak ada sih motlet yang efektif bla 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 bla, karena semua punya poin presentase penilaian masing-masing. Di sini kalaupun kamu mau nulis yang baik, terus di proofread. Kalau ada alumni sebelumnya kontak jangan malu. Bang, Kak, Mas, Teteh, AA begitu. Kemarin tahun lalu kakak dapat gitu program ini, saya tahun ini mau daftar. Boleh nyontek motivation letternya nggak? Boleh bacain motivation letter saya nggak? Yang salah apa begitu? Dan mereka biasanya welcome banget dan mau begitu. Kalaupun ada yang nggak mau paling 1-2. Itu satu. Kedua, boleh kontak dosennya. Dosen yang sekarang, misalkan kamu di Untirta Fakultas Hukum, ajak ngobrol dosen yang open minded, yang care dengan yang begini. Nggak mungkin dosennya nolak. Pasti dosennya senang banget ngedraft bareng-bareng, bla 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 bla. Saya selama 2 tahun di sini, alhamdulillah Pak Yudi, bukan cuma mahasiswa malah jarang. Yang minta motlet, minta recommendation letter, proofread itu malah dosen gitu. Jadi mereka pengen ikut program, ikut apa, minta proofread segala macam, ya langsung aja begitu. Dan itu appreciate banget, nggak mungkin ditolak. Itu sama para reviewer, kalau ngelihat teman-teman mahasiswa yang masih semester 4, semester 5, semester 7, itu nggak terlalu ngelihat teman-teman itu sekarang. Dia itu nilai teman-teman, oh misalkan Rini ini 10 tahun ke depan bakal jadi ini loh. Terlihat dari background-nya, bla bla bla, terlihat dari cara menulisnya, terlihat dari cara bicaranya. Oh, jadi si reviewer itu ngejudge kamu based on 10 tahun ke depan kamu itu bakal jadi ini. Mungkin salah begitu, tapi rata-rata yang dijudge-nya itu kamu yang dalam 10 tahun ke depan, bukan kamu yang sekarang begitu. Jadi mereka biasanya di situ untuk motivation letter. Di sini ada pertanyaan dari Hizkia juga, akreditasi berpengaruh atau tidak? Beberapa program itu mensyaratkan akreditasi minimal B. Tapi nggak jadi syarat mutlak sih sebenarnya. Dan alhamdulillah kalau kampus kita kan sudah A begitu, jadi nggak bakal masalah begitu. Yang dilihat adalah akreditasi UNIF, bukan akreditasi fakultas. Mungkin itu 3 pertanyaan pertama. Mungkin Pak Yudi mau nambahin, ada pengalaman anak-anak minta recommendation letter gitu? Gimana Pak? Mungkin ada pengalaman Pak, teman-teman minta letter of recommendation ke Bapak ataupun motivation letter. Oh iya, iya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya gini ya, karena saya newbie ya waktu itu ya. Jadi kita lihat guidance-nya aja, dia minta apa kita kasih ya. Kemudian yang paling penting gramatikal juga itu ya penting ya. Kalau kita tidak, itu yang dikasih saran oleh Pak Apan betul tuh. Jadi kalau udah ada yang pernah lewat ke sana, tanya dia ya, minta saran dan sebagainya gitu. Gimana cara membuat yang lain-lain. Termasuk ke LPDP mungkin bisa tanya ke Pak Udi itu ya, Pak Udi atau Pak Apan gitu ya. Budina juga. Kalau shortcut ke Budina pernah ke Ohio tuh, Ohio. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita yang diterima di sana itu adalah memang kita yang akan memberi dampak ya terhadap human right, terhadap lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu membeli beasiswa tidak semata-mata ingin ngasih beasiswa karena kepintaran kita, bukan. Tapi setelah orang ini keluar dari program ini berdampak tidak untuk peningkatan kualitas pendidikan umpamanya. Dan kalau Pak Apan untuk masalah hukum ya, kemanusiaan dan yang lain-lain gitu. Nah, itu memang harus ibaratnya harus dikemas semenarik mungkin ya. Termasuk kalau saya mungkin kalau Pak Apan itu ya letter itu ya. Kalau saya diminta proposal ya karena untuk kelihatan orangnya seperti apa setelah melakukan apa gitu kan, kemudian setelah ini mau ngapain gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ya, kalau Anda letter
ininya bagus tapi nggak pernah nyoba juga percuma ya. Jadi yang paling penting coba dulu ya. Walaupun wah Ayo, Mas. kayaknya jelek nih, coba aja ya. Jangan nggak bayar kok ya. Jadi menyerahlah ketika sudah ditolak gitu. Kalau belum ditolak terus saja ya, terus aja coba terus. Kalau saya alhamdulillah Pak Apan belum pernah ditolak langsung dapat, tapi itu Alhamdulillah, cuma Pak. levelnya level Asia ya. Mungkin saya doakan yang lain ini bisa ke mana, ke Australia, Amin, Pak. Amerika dan sebagainya. Kalau ngedengar cerita Pak Apan saya pengen muda lagi nih. Dapat beasiswa lagi ya. Masih bisa, Pak, visiting scholars atau visiting professor ya, Pak ya. Amin, 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 amin. Mbak Nada mungkin itu Mbak Nada. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua pemateri kita. Selanjutnya dibuka sesi kedua. Yang ingin bertanya bisa lewat chat atau langsung on cam dan di unmute. Untuk sesi kedua kita buka 2 pertanyaan ya. Itu ada yang raise hand, Nugraha kalau nggak salah. Nada, izin untuk bertanya dong. Iya, silakan Pak Riesta. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Riesta Wibisananditya, dosen dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya dulu kolega dari Pak Afandi Sitamala, teman bercanda dan belajar di Fakultas Hukum Untirta. Salam kenal Pak Yudi. Ya. Kemudian ini pertanyaan saya sekaligus membantu saya juga dan siswa-siswa yang lain yang penasaran. Does English matter so much ketika kita belajar overseas? Nah, artinya beberapa teman saya itu mengakui bahwa bahasa Inggrisnya belepotan. Nah, apakah bahasa Inggris itu matter so much sehingga ada nih orang yang sampai baru mulai daftar ke univnya itu sampai IELTS-nya atau TOEFL-nya itu 8 gitu atau 7 karena dia ideal banget. Nah, mohon dari Pak Yudi dan Pak Afandi bisa share thought untuk itu sehingga nanti mahasiswa mungkin dan saya juga ikut terbantu. Ternyata bahasa Inggris itu gini loh dampaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Resta. Pertanyaannya bisa langsung dijawab kepada kedua pemateri kita, Pak Yudi dan Pak Afandi. Silakan Pak Afan dulu, Pak Afan. Nggak, Pak Yudi dulu yang dosen bahasa Inggris gitu. Nanti saya salah aja jawabnya, Pak. Ya. Pak Aris ya, Pak Riesta ya. Salam kenal juga Pak Riesta. Jadi saya suka bilang begini sama mahasiswa saya ya. Kalau TOEFL itu kayak main game ya, ada strateginya, ada tekniknya. Ya walaupun Anda tahu permainan itu, tapi kalau tidak tahu teknik, strategi dan sebagainya itu ya useless gitu ya. Artinya bisa tapi nilainya kecil gitu. Ibarat permainan kan tahu mana yang dapat poin, mana yang enggak kan tahu kan kalau udah hafal main game itu kan. Yep. Bahasa Inggris umpamanya, jangan heran kalau umpamanya lulusan bahasa Inggris yang TOEFL-nya di bawah 400 juga ada Pak Riesta ya. Dia ngomongnya lancar, keren, tapi kalau tes TOEFL kecil ya. Itu ada ya. Tapi ada juga yang nggak bisa ngomong, tapi kalau di tes TOEFL itu mantap. Ya, mantap. 550, 600, dan lain. Jadi ibaratnya, jadi kalau yang namanya permainan, yang pertama ya kita harus tahu rule ya, kemudian udah tahu rule ya sering berlatih gitu kan, ya kemudian sering apa, kalau main bola itu sering training ya. Ini juga saya khawatir nih timnas kita nggak pernah latihan-latihan, nggak pernah lomba-lomba nih akan kegemukan nih ya. Corona Pak. Tahu cara main bola ya, tapi karena udah nggak jarang lagi main pasti takut gitu. Nah, jadi makanya kalau ada yang nyuruh saya Pak Yudi, tolong saya di ini apa namanya
kursus TOEFL gitu. Saya senang ya, sekalian belajar lagi masalahnya. Karena dosen juga sama aja Pak, kesulitan kalau nggak pernah menggunakan lagi. Karena yang diupdate itu kan tema-temanya tema-tema terbaru ya. Kemudian sekarang ada TOEFL ya, kemudian ada IELTS gitu ya. Sama-sama tes bahasa Inggris tapi tekniknya kan berbeda gitu. Ya jujur aja saya nggak pernah tes IELTS Pak ya, karena belum pernah ngelamar keluar ya. Tapi saya tahu, tapi saya belum pernah, karena kan costly ya itu ya, lumayan besar juga gitu. Tapi kalau TOEFL udah beberapa kali. Jadi tekniknya berlatih dan berlatih aja Pak, nggak ada rumus-rumus yang lain ya. Kemudian TOEFL itu peningkatan nggak bisa cepat gitu ya. Umpamanya belajar seminggu langsung 600 nggak bisa. Itu perlu waktu dan perlu pembiasaan. Tapi kalau udah dapat 600 bakal terjun ke 400 itu agak susah ya biasanya. Ya, paling turun 10, turun 20 gitu. Kalau TOEFL biasa karena dia dia bisa memprediksi ya kemampuan seseorang gitu. Jadi kalau yang kursus TOEFL 10 hari bisa langsung 600 dari nol, saya nggak yakin. Itu bahasa bahasa marketing. Mungkin itu dari saya Pak Afan. Pak Aris. Terima kasih Pak. Iya Pak. Izin Pak Aris. Waduh, Siap. ini pertanyaannya bingung saya jawabnya. Jawabannya dari saya sih yes and no. Yes, at certain level. Dalam level-level tertentu, kadang kita itu dipaksa dalam sekali. Contohnya yang basicnya legal Pak. Ketika Pak Aries backgroundnya tadi permainan segala gamer gitu. Yeah. Pak Yudi tadi mention gitu. At certain level mudah sekali untuk kita paham reading, conversation, bla bla bla. Tapi ketika level legal analysis, ketika kita harus curahkan itu ke writing, itu PR sekali Pak. Dan mereka require standar tertentu, yes. Untuk legal ya Pak, saya bicara legal, nggak bicara in general. Yang yes, yang no. Jangan sampai language requirement itu ngebatasi Bapak untuk apply programnya, begitu. Kalau dapat rejection ya nggak apa-apa begitu. Tapi kan nggak semua mungkin nge-reject dengan posisi itu, karena masing-masing dari requirement itu punya presentasi sendiri-sendiri. Kalau Bapak outstanding sekali, mereka nggak bakal ngelihat language requirement-nya lagi. Oh, ini udah ketutup dengan ini, ketutup dengan ini, ketutup dengan ini. Kalau waktunya masih panjang, nggak apa-apa. Kita ikut course lagi, tambahan. Atau kita, mereka ngasih kesempatan, oke, ini unconditional Bapak, kita ngasih kesempatan dalam 1 tahun, kalau bisa up lagi, itu yang normalnya mereka offer begitu. Tapi itu balik lagi ke kita, kalau dia no, jangan sampai language requirement itu menghentikan mimpi Bapak untuk sekolah ke luar negeri. Kalau saya sih gitu Pak, jatuhnya. Oke Pak, terima kasih. Siap Pak Arya. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita. Selanjutnya ada yang masih ingin ditanyakan. Kita masih buka satu pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Nugraha Syah, go ahead. Silahkan. Tadi raise hand. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Nugraha, dan saya alumni dari Untirta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian, bagaimana ya caranya untuk kalau kita mau apply ke luar itu kan harus ada kayak seperti dana yang di luar yang ditanggung oleh scholarship seperti itu, seperti kita mencari sponsorship ya istilahnya. Itu apakah ada trik tersendiri atau saran tersendiri bagi Bapak-Bapak sekalian, atau ada masukan tentang itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Halo? Iya, terima kasih untuk Saudara Nugraha. Iya. Mungkin langsung bisa dijawab kepada Pak Yudi dan Pak Afandi. Halo Pak Yudi, Pak Afandi. Silakan Pak Afan. Siap. Sedikit sharing Pak Yudi, hebat. Pak Nugraha. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana menyiasati dana untuk apply program tersebut. Mungkin persiapan bahasanya, mungkin gitu Pak ya, Pak Nugraha ya? Oke, nggak ada. Oke, ketika saya apply beberapa program sebelumnya, exchange, UN, terus LPDP, yes, itu butuh banyak biaya. TOEFL ITP ketika itu di 2011-2010 sudah kena 300-400 ribu, belum memperbanyak dokumen, belum biaya internet ketika itu, terus screening kesehatan kalau kamu daftar beasiswa untuk S2 begitu. Jadi yes, butuh dana. Gimana mensiasatinya? Ketika itu saya magang dan kerja sih Pak Nugraha ya, sebelum saya apply di mana-mana. Jadi untuk dana-dana seperti itu saya ready. Jadi sambil kerja sambil magang, jadi kita punya income, ikutan list dari dokumen-dokumen yang akan kita ambil begitu. IELTS sekarang mungkin sudah hampir 3 juta harganya, mungkin TOEFL IBT 2.700.000, itu kan lumayan sekali ya untuk fresh grade, untuk ngambil begitu, dan belum tentu langsung lulus, belum tentu dapat standar tertentu. Yes, caranya sambil kerja, sambil magang begitu. Dan kalau saya nggak salah juga begitu, ada beberapa sponsor yang menyiapkan dana tertentu untuk teman-teman yang mau ngambil international testing. Itu kalau IAIF Jakarta itu dia punya sub program. Kalau teman-teman punya kendala untuk biaya tes bahasa Inggris atau GMAT, GRE, bisa ada programnya mereka begitu, request. Kalau teman-teman main ke Jakarta Pacific Place at America, Education USA namanya, mereka punya Education Advisor yang standby di at America Jakarta. Teman-teman bisa bawa aplikasi, kendala, segala, ngobrol sama mereka. Saya posisinya begini, bagaimana? Biasanya mereka punya dana khusus untuk bantuin teman-teman begitu, tapi nggak di cover semua, dan disarankan ngambil ini. Mungkin begitu sedikit pengalaman untuk apply-nya, biaya-biaya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yudi, silakan. Ya, saya menambahkan saja ya, mungkin dari hal yang sifatnya strateginya ya. Yang pertama memang yang kita pilih adalah yang menurut kita memungkinkan latar belakang kita itu diterima gitu. Biasanya ada program-program yang khusus negara berkembang umpamanya. Itu biasanya habis negara berkembang daerah timur umpamanya ya itu. Makanya jangan heran kalau umpamanya dari Maluku, dari Aceh gitu ya, itu diterima di sana karena mereka memberikan beasiswa itu bagi yang membutuhkan ya. Kemudian yang kedua ya sama kayak memilih ini ya, jurusan ketika kita mau masuk UMPTN ya. Kita menimbang-nimbang mana yang kemungkinannya lebih besar untuk dapat ya. Biasanya kan kita punya estimasi, kawan kita aja sih itu dapat ya, kita pasti bisa lah, gitu kan. Sama kayak nulis jurnal lah kalau dosen, kalau udah ada orang Indonesianya pasti kita bisa gitu kan. Kayak program beasiswa juga sama gitu. Oh Pak Yudi juga bisa, saya pasti bisa, saya kan muridnya umpamanya. Atau Pak Apan bisa umpamanya ya, Jericho juga pasti bisa gitu kan. Saya umpamanya Fakultas Hukum muridnya Pak Apan nih, ya, bisa gitu kan. Nah atau sekarang kan banyak juga teman-teman dosen nih pada kuliah ya melalui IDB ya. Saya mengatakan itu kebijakan yang luar biasa buat Untirta gitu kan, memberikan kesempatan. Tapi yang saya ini kan kawan-kawan struggle semua di sana ketika bahasa menjadi sebuah persyaratan, mereka betul-betul mau meningkatkan sampai tes TOEFL-nya sampai 3 kali Pak. Jadi kebetulan kan saya ikut
yang ininya ya, kalau bagian tes TOEFL itu saya bagian pengawasnya gitu. Ibu ini udah ikut kemarin, ikut lagi gitu, ikut lagi. Karena saking inginnya mereka dapat beasiswa gitu. Karena tidak serta-merta Untirta memberi bantuan di sana diterima, tidak. Mereka juga punya standarnya. Jadi pilihlah program yang memang kesempatan untuk diterimanya lebih besar, ya, lebih besar. Dan biasanya kayak yang Australia itu ya, kita punya dosen di Untirta banyak yang lulusan dari Australia, itu bisa. Yang dari Jerman apalagi kalau teknik juga banyak tuh. Mungkin nanti Pak Udi waktu-waktu bisa mengundang juga yang dari Jerman itu untuk mendapatkan di sana apa namanya arahan-arahannya bagaimana. Kemudian yang dari Inggris tuh ada Pak Udi sama Pak Ejis ya dan kawan-kawan. Nah sekarang kita ini alhamdulillah ada yang namanya program LPDP ya. LPDP itu yang ngasih uang dari negara kita bukan dari luar negeri gitu kan. Tapi mungkin juga boleh pinjaman juga ya. Tapi harus dalam bentuk menyekolahkan gitu kan. Dan yang pesaingnya bukan dari luar negeri tapi pesaingnya lah di antara orang Indonesia itulah ya. Maka itu kesempatan. Jadi kalau teman-teman mau sekolah di luar negeri, salah satunya sih saya sarankan teman-teman jadi dosen ya. Jadi dosen di swasta atau di mana punya NIDEN atau NDK, ini akses masuk ya. Dan di situ kan ada kuotanya berapa-berapa. Itu bisa dapat. Ya walaupun memang ada dari LSM dan sebagainya yang ikut program itu ada ya. Tapi kayaknya kalau untuk jalur cepat dosen sangat memanfaatkan. Terus kalau udah terima S2 jangan pulang dulu, langsung S3. Mungkin nggak dapat beasiswa lagi di sana. Biasanya ada kawan yang seperti itu ya. Pak, saya nggak bisa pulang, Pak. Ini diperpanjang, Pak, saya dapat beasiswa lagi ya. Bukan diperpanjang, padahal dia nyari sendiri kan, dia dapat ya. Biasanya nggak pulang dia kan. Jadi ketika pulang udah doktor dia kan, alhamdulillah. Nah, kebangetan yang nggak mau pulang gitu kan ya. Udah dikasih uang, udah beres nggak mau pulang. Soalnya gajinya gede masalahnya. Oke, jadi saya pikir saya dengan Pak Alpan memberikan pencerahan pada kawan-kawan, ya, pada teman-teman, pada adik-adik mahasiswa ini agar lebih percaya diri bahwa sebetulnya tidak ada yang sulit. Gitu. Itu mudah. Bahasa Inggrisnya harus dikuatkan, itu betul, ya, karena itu kan kuncinya awalnya untuk komunikasi, untuk kuliah. Kecuali kalau kuliahnya pakai bahasa Indonesia lain lagi, di sana kan pakai bahasa Inggris, ya. Saya punya saudara, kalau umpamanya otaknya encer, sama saya suruh ikut kursus bahasa Inggris. Nggak usah kursus ke saya, kursus sampai tingkat tinggi gitu kan. Alhamdulillah kerja di luar negeri ya, balik ke Indonesia, gajinya 4 kali lipat dari saya ya. Wah luar biasa. Dan TOEFL-nya juga hebat tinggi ya, di atas 550. Padahal bukan anak bahasa Inggris, tapi otaknya encer ya. Kursus terus dia sampai yang tertinggi. Saya suka bilang Pak Apan sama kawan-kawan yang dari daerah bukan di kota gitu ya. Mumpung ada di Serang, banyak tempat untuk belajar bahasa Inggris, belajarlah, dimanfaatkan. Saya bukan ini ya, bukan marketing belajar bahasa Inggris bukan. Nah, mau kemana aja ya, syukur-syukur ada di Untirta ada pusat bahasa ya, di luar juga banyak. Itu manfaatkan ya. Jadi jangan asal ikut tes TOEFL aja, jangan. Diiniin dulu, dilatihan dulu baru tes gitu. Sama kayak orang ikut UMPTN, pernah nanya sama saya, Pak, gimana cara masuk UMPTN? Saya mau nyoba, mau tes. Kalau mau ikut tes aja nggak usah ikut kata saya. Ya, tapi kalau mau masuk, belajar dulu bimbel ya. Baru kamu ikut tes. Kalau cuma ikut tes aja terlalu percaya diri, janganlah. Sayang uangnya ya, 200-300 ribu kan. Tapi persiapkan dulu baru ikut. Sama kayak ini juga sama seperti ini. Dan yang terakhir, siapa Nugraha, jangan pantang menyerah ya. Kalau belum 10 kali ditolak, terus aja. Pasti dapat. Orang juga ini bingung nih. Ini ngelamar terus katanya, udah terima aja gitu kan. Mudah-mudahan rezekinya ada di kita. Karena kan mungkin pernah main game ya. Kalau main dot itu ada yang paling gampang, ada yang kebagian paling mudah gitu, ada yang paling mudah, ada yang susah banget gitu. Kita bagian kedapat tahun keberapa nih ya.
Kalau sekarang mental, oh mungkin bagian susah, mungkin besok bagian paling mudah lawan-lawannya, gitu. Coba-coba aja. Benar nggak apa-apa? Siap, Pak. Mungkin saya sedikit izin nambahkan Pak Yudi, untuk LPDP sebenarnya yang tahun ini kendalanya COVID, makanya cuma 2 program. Kalau teman-teman explore program yang tahun lalu dan tahun depan insya Allah, itu spesifik banget targetednya. Ada program khusus daerah 3T, ada program khusus santri, ada program khusus masyarakat kurang mampu, dibuktikan dari monthly salary bla 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 bla, listrik segala macam. Ada yang tadi universitas top dunia, ada yang khusus dosen, ada dokter spesialis, ada juga yang BPI yang umum begitu. Itu dia targeted sekali. Kalau teman-teman yang udah misalkan punya instansi, udah PNS apa segala macam, itu bahkan jauh lebih mudah untuk dapat itu lagi. Tapi nggak nutup kemungkinan teman-teman yang fresh grade langsung. Nah, ini sebagai kabar baik, kalau teman-teman di Untirta itu dapat beasiswa bidik misi, LPDP itu punya program bridging dari S1 bidik misinya, jadi ada LPDP bidik misi. Jadi khusus anak-anak bidik misi bisa dapat langsung LPDP. Tapi requirement-nya mungkin bisa dicek begitu. Jadi sedikit koreksi begitu, LPDP adalah endowment fund. Endowment fund itu adalah dana abadi yang di-saving dari pajak dari APBN per tahun gitu. Yang nilai 20% pendidikan itu berapa persennya dilarikan ke LPDP dan disimpan begitu. Dananya itu jadi kalau bahasanya Bu Sri Mulyani itu murni punya orang Indonesia, Pak. Bahasanya. Jadi yang bagusnya lagi si LPDP itu kalau tidak di masa COVID itu sebenarnya nggak ada batas kuota. Di tahun saya 2015 apply itu dalam 1 tahun mereka bisa menerima 1.000 orang yang buat master. Jadi dicobain, benar kata Pak Yudi begitu. Kalau kalian nggak nyoba ya nggak bakal pernah tahu posisinya gimana. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Balik ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita, Pak Yudi dan Pak Afandi. Hadirin kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kedua pemateri kita. Kesimpulannya ialah yang pertama, harus mempersiapkan persyaratannya, yaitu dari formulir, kemudian kemampuan bahasa Inggris. Juga kita harus melihat apakah persyaratannya itu memerlukan sertifikat IELTS atau TOEFL dan minimal skornya. Kemudian time management, di mana kita harus pintar-pintar membagi waktu antara organisasi dengan akademik. Kemudian additional skill. Additional skill-nya ada networking, aware of current issue. Lalu tentukan juga target kita, apakah kita mau student exchange atau scholarship. Baik, kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin berkurang, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.